tenanglah hati waktu, sabarlah kan menanggung dukamu. Serahkanlah semua pada Tuhan, kuatilah dan segala dukamu. Percayalah engkau pada Tuhan yang mengakhiri duka citamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, yaitu dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius dan juga pastinya kepada kita semua orang percaya yang adalah hamba Tuhan yang memiliki beban untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah banyaknya pengajar-pengajar sesat yang akan selalu ada untuk menyesatkan hati dan pikiran setiap orang. Ini adalah nasihat supaya Timotius menyikapi dengan hikmat Tuhan segala soal-soal yang muncul dari para pengajar-pengajar sesat yang tidak ada habis-habisnya, yang menimbulkan pertengkaran. Karena sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, tidak boleh bertengkar. Oleh karena itu, jikalau ada soal-soal yang tidak ada habis-habisnya yang muncul daripada pihak pengajar-pengajar sesat, menyikapi dengan tidak bertengkar. Memang dalam perjalanan hidup kita, seringkali ada saja sikap yang terkadang meremehkan kita, menghina kita, seakan mereka memiliki kekuasaan atas kita, memiliki kuasa atas setiap pelayanan, sehingga terkadang nada bicaranya layaknya kita ini adalah bawahannya, sesuka hati mengucapkan perkataannya demi mempertahankan kebenarannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja menghadapinya, menerima, diperlakukan dengan tidak baik? Tidak, tetapi kita harus bersikap. Lalu bersikap yang bagaimanakah? Bersikap bagaimana supaya kebenaran itu tetap kita nyatakan. Karena kalau kita hanya diam, maka kebenaran tidak akan menjadi nyata. Kita harus mempunyai sikap dengan tidak takut. Karena jika kita takut, mereka akan tetap dalam ketidakbenarannya, akan tetap dalam kebodohannya. Sama selayaknya seperti masa penjajahan bangsa Indonesia dulu. Jikalau bangsa Indonesia tetap hidup dalam ketakutan, maka kita akan tetap dalam kebodohan, akan tetap menjadi hidup dalam perbudakan. Tapi karena tidak takut menerobos hal-hal yang tidak benar, bahkan harus
melakukan peperangan, menumpahkan darah demi mendapatkan kemerdekaan, maka Indonesia tidak lagi hidup dalam kebodohan, namun Indonesia boleh mengecap pendidikan, boleh mendapatkan keberhasilan, boleh mendapatkan hidup yang lebih baik dibandingkan masa penjajahan. Oleh karena itu, dalam soal-soal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi atau dalam pelayanan dari pihak-pihak yang mencoba untuk menimbulkan pertengkaran, kita tidak boleh diam, tetapi kita harus bersikap untuk menyatakan kebenaran dengan menghindari pertengkaran. Bolehkah marah? Boleh, tetapi tidak bertengkar. Bagaimana marah dengan tidak bertengkar? Tentu kita bingung kan? Seorang manusia yang tidak sempurna boleh saja marah. Yesus pernah marah ketika Bait Allah digunakan menjadi tempat yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak beribadah, sehingga mengaburkan suasana ibadah yang sesungguhnya. Kita boleh marah, tetapi marah karena kebenaran itu menjadi dibelokkan dengan hal-hal yang tidak benar. Kita marah akan sesuatu sikap yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan menyimpan kemarahan berlarut-larut. Firman-Nya mengingatkan, bila kita marah, tapi jangan sampai matahari terbenam, kita masih menyimpan amarah. Selesaikan dan segera menciptakan hubungan yang baik. Tidak dendam, tidak bermusuhan, namun saling merangkul. Menjadi teman sekerja untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, terjadilah menyikapi soal-soal yang tidak henti-hentinya, yang menciptakan kerusuhan dengan tidak diam, tetapi menjawab dengan menyatakan kebenaran, tetapi juga tidak menimbulkan pertengkaran. Boleh marah, tetapi marahlah di dalam Tuhan, agar emosi kita terkendali, tidak keluar ucapan atau kata-kata yang tidak sopan, yang tidak baik dari mulut kita. Namun justru kebenaran firman Tuhanlah yang dapat kita nyatakan saat terjadi perdebatan dengan satu sama lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah ramah terhadap semua orang. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk tetap bersabar dan cakap dalam mengajar, agar mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami untuk menyikapi segala sesuatu yang boleh terjadi, perdebatan-perdebatan soal-soal yang tidak memiliki ujung atau tidak henti-hentinya, yang hanya untuk menimbulkan kerusuhan dalam kehidupan kami, keluarga, dan juga pelayanan kami. Engkau mengajarkan kami untuk menyikapinya di dalam Tuhan, dengan tidak menimbulkan pertengkaran, marah tetapi tetap menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati pikiran kami tetap di dalam kendali-Mu ketika kami menghadapi berbagai hal. Sehingga mulut kami ini Tuhan, hanya firman-Mu lah yang dapat kami nyatakan dan menguatkan setiap orang yang mungkin juga
bersikap tidak semena-mena terhadap kami, sehingga mereka boleh melalui firman yang kami taburkan itu tersadarkan dan mengalami pembaharuan dalam hidupnya, berhenti untuk mempersoalkan hal-hal yang tidak berguna, mempersoalkan hal-hal yang bukan untuk menguatkan iman, tetapi justru malah melemahkan iman. Mereka akan berjibaku untuk mengejar hal-hal yang dapat menguatkan iman percaya, yang membawa mereka kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaannya, dalam rutinitasnya. Biarlah mereka boleh bersikap di dalam Tuhan dengan hal apapun yang boleh terjadi. Ketika mereka bekerja dengan sesama teman sekerjanya atau siapapun yang akan mereka hadapi dalam perjalanan hidup mereka dalam satu hari ini. Kami serahkan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Percayalah engkau pada Tuhanku yang